Ibu, ini gula darah sewaktunya sudah di bawah 150. Ini angkanya 148, berarti sekarang sudah normal ya Ibu. Jadi saya nggak perlu minum obat ya dok? Oh begini Bu. Halo dokter, saya yakin deh pasti banyak banget pasien diabetes yang nanya seperti tadi. Jawabannya, boleh, tapi nggak semua pasien ya. Yang boleh itu cuma pasien-pasien yang baru-baru ini didiagnosis dengan DM tipe 2 dan benar-benar bisa serius melakukan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu beneran loh, terbukti bisa menyembuhkan diabetes. Jadi ada satu pasien di Amerika yang didiagnosis dengan diabetes. HbA1c pasien ini saat awal diperiksa itu 14,9%. Nah, tinggi banget ya. Tapi karena si pasien nggak mau minum obat, dia benar-benar diet ketat, makan hanya 2 kali sehari, dan olahraga kardio minimal 150 menit per minggunya. Itu dia lakuin setiap hari tanpa cheating atau di skip. Hasilnya, dalam waktu 3 bulan, HbA1c-nya itu turun dari 14,9% jadi 5,1%. Hebat banget ya, si pasien ini terus menjalani modifikasi gaya hidupnya dan terakhir dicek HbA1c-nya itu hasilnya 4,6%. Jadi, it's very possible to treat diabetes with just lifestyle modification. Yang penting mau komit dan serius. Tapi, jujur ini tuh sulit untuk kebanyakan pasien. Dokter nggak punya waktu buat ikut webinar, padahal lagi ngumpulin SKP Kemkes. Yuk ikut e-course Alomedica. Di website Alomedica tersedia nih e-course ber-SKP Kemkes. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course dan dapatkan SKP-nya. Choose join e-course Alomedica sekarang. Tadi kan kasusnya pasien yang baru aja terdiagnosis DM. Sekarang, gimana kalau pasien-pasien yang sama ini udah minum obat dan gulanya terkontrol? Kita ingat ya, kalau diabetes dibilang terkontrol dilihat dari HbA1c kurang dari 6,5% atau GDP-nya di antara 100 sampai 125 mg per desiliter. Nah, ada satu penelitian di Jepang yang mencoba beberapa pasien DM yang onsetnya di bawah 5 tahun dibagi jadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama diminta untuk modifikasi lifestyle, kelompok kedua diberikan obat diabetes yaitu pioglitazone, dan kelompok ketiga diberikan obat sulfonyl urea. Buat pasien-pasien di kelompok 1, diminta untuk fokus merubah gaya hidup selama waktu penelitian. Sementara kelompok 2 dan 3 ini disuruh minum obat selama 1,5 tahun. Lalu dicek bagaimana hasil HbA1c-nya. Jika HbA1c-nya memenuhi target di bawah 6,9%, obatnya di stop dan HbA1c-nya dilihat lagi dalam waktu 1,5 tahun. Ternyata hasilnya ada pasien-pasien yang HbA1c-nya tuh tetap memenuhi target, meski sudah berhenti minum obat. Paling banyak di kelompok yang mendapatkan obat pioglitazone. Ada juga penelitian lain yang menyimpulkan setelah pasien dapat obat diabetes selama 3 bulan lalu dihentikan. Ada yang kadar HbA1c-nya tetap di bawah 6,5% selama 1 tahun follow-up. Jadi, konklusinya, khusus untuk pasien-pasien yang baru didiagnosis diabetes dan gak ada komplikasi diabetes, obat diabetes bisa saja di-stop kalau selama pengobatan target HbA1c konsisten tercapai. Tapi, tetap HbA1c pasien harus tetap dimonitor setelah berhenti minum obatnya. Kalau naik lagi, ya berarti tidak bisa di-stop obatnya. Nah, itu good news ya buat dokter-dokter dan pasien DM. Buat pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi lebih dari 1 obat atau sudah mendapatkan terapi insulin, jangan berkecil hati, karena dibanding stop minum obat, lebih penting untuk menjaga HbA1c tetap terkontrol. Obat-obatan perlu disesuaikan hingga HbA1c mencapai target di bawah 7%, supaya dapat mencegah komplikasi kayak serangan jantung, stroke, gagal ginjal yang memerlukan cuci darah, dan bahkan amputasi. Ingat, di samping obat-obatan, penting juga untuk berolahraga dan modifikasi gaya hidup supaya target HbA1c-nya tercapai. Like dan share video ini ke teman-teman dokter dan pasien-pasien diabetes. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman,
Salam Alomedika.